برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadirin jamaah salat subuh di Masjid Al-Mahdi, perumahan Tas 3, Lapangan Tuhan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmat yang dicurahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita sekalian. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat Rasulullah SAW, orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah SAW hingga hari akhir nanti. Berikutnya tentu saja marilah kita senantiasa berusaha menumbuhkan iman dan taqwa. Al-imanu yazidu wa yanqus. Karena iman itu bisa tumbuh atau bahkan bisa sebaliknya menyusut, berkurang. Tumbuh tentu saja seperti yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fatihah ayat 4, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurang sebaliknya, tentu saja manakala kita banyak berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 195. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rumahnya membaca terjemah dari ayat ini boleh jadi persepsi kita, pandangan kita, pemahaman kita sama dengan juga umat Islam pada masa dulu. Artinya apa? Ya karena makna tekstualnya mudahnya ya begitu, dan itu juga pernah diingatkan. Karena itu kemudian penting bagi kita untuk melihat makna atau arti dari ayat ini dengan makna yang dulu juga sudah dimunculkan. Kita baca ayat ini, ayatnya saya kira juga jelas, terang, pendek, singkat.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأنفقوا في سبيل الله dan berinfaklah kalian di jalan Allah. Terjemahan Indonesianya dan infakkan itu dan belanjakanlah harta kalian fi sabilillah di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, dan janganlah kalian alqa yulqi, itu maknanya melemparkan. Jangan kalian melemparkan bi aydikum. Aidi jamak dari yadun, tangan kalian. Jangan kalian melemparkan atau menjatuhkan tangan-tangan kalian. Rupanya terjemah itu jadi menjatuhkan diri kalian. Ilat tahluka, ke dalam at-tahluka ay al-halakah, itu sama, itu kebinasaan, kerusakan, kehancuran, itu al-halakah ay at-tahluka. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah benar-benar menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Yang hadir kemarin di kajiannya atau yang memperhatikan kemarin di kajiannya silaturahim pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat. Bahasa Indonesia itu seperti juga beberapa kali saya sampaikan, tentu dengan contoh yang berbeda ya. Bahasa Indonesia itu seringkali memiliki terjemahan yang sama atas istilah yang berbeda dalam Al-Quran. Paling tidak kemarin ada dua contoh dan dua pembahasan besar, artinya sama dalam bahasa Indonesia, tapi sebenarnya maknanya beda ya. Yang pertama kemarin contohnya itu menyebut atau menyebut manusia, menerjemahkan beberapa istilah tentang manusia dalam Al-Quran dengan sebutan yang sama. Pada itu di dalam Al-Quran manusia disebut dengan bashar, terjemahannya juga manusia, terjemahannya manusia. Contohnya di surat Al-Hijr ayat 28. Allah menyebut manusia dengan al-ins.
istilah An-Nas, terjemahannya juga manusia. Allah menyebut manusia dengan insan, terjemahannya juga manusia. Allah menyebut dengan Bani Adam, terjemahannya juga manusia. Padahal belum tentu sama, dan memang tidak sama. Kemarin sudah dijelaskan. Masyar itu menunjukkan pada aspek fisiologis, biologis. Jadi bahasa itu lebih menunjuk pada sisi aspek biologis. Itu kata sambil loading muter-muter. Tapi ketika manusia disebut dengan ins, itu menunjukkan tentang ins di satu sisi berarti manusia itu makhluk yang kasat mata, kelihatan. Makanya kok singitan itu mesti ini kasat mata, mesti ini bermuamalah, berinteraksi dengan normal, sampai umur membuka selidutan. Tidak mewajak dewe, gak tahu ngentok. Ya, dia mojok dia tak tahu ngentok. Ya nanti ini perlu diperbaiki ya, kata bahasa di sini nanti jumlahnya 36 kali, 37 dan 36, 37 kan, bukan 27. Ya, ini sambil dicek lagi. Jadi kata ins nomor 10 itu makhluk kasar, beda karo jin. Jin itu makhluk yang tersembunyi, gak ngentok. Makanya kalau ada sebut jin kok ngentok, berarti jin bersalah. Manusia kok singitan, manusia yang bersalah. Ayo sampai boleh dia ngomong kok singitan.
artinya ins itu makhluk yang kelihatan gentle. Tapi ins juga punya makna lain. Al-Qudsu itu lembut. Lembut awalnya perangainya, dan itu kepentingan dari jin. Jin itu perangainya kasar, ya fisiknya ketok, tapi perangainya kasar. Manusia, ya fisiknya kelihatan kasar, ya tapi perangainya halus. Kalau fisiknya harusnya kita itu makhluk yang kelihatan kasar, bisa diindra, perangainya halus. Kemudian ada benih, ada sami, ya. Tapi bahasa Indonesia terjemahannya semua. Jadi kalau lihat ketika disebut bahasa, dia manusia. Suratnya itu surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 26 dan 28. Dan 28. Belum ada itu terjemahannya bodoh. Saya cari terjemahan saja yang bahasa Indonesia, ya. Coba dengan baca. Saya berusaha ya 26. Ini terjemahannya apa? Manusia kami, dan sesungguhnya kami sudah menciptakan manusia. Apa istilahnya? Insan. Dari apa? Dari tanah yang kering yang berasal dari lubuk hitam yang dibentuk. Ayat 28 ada di contoh. Ayat 28 sama, tapi istilah di Al-Quran beda. Dan ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, ini khaliqun, masya Allah, kami menciptakan seorang masya manusia. Padahal beda. Bedanya di mana? Nek niki mek delok kulite tok. Ini lihat aspek biologisnya saja. Kalau tadi insan itu sudah sempurna, bukan hanya fisiknya yang sempurna, tapi juga merangkainya, ilmunya. Makanya sampai ini udah dulu presiden misalnya, siapa presiden siapa, saya kira musim ini berwarna. Nah, secara fisik saya melihat, kalau ada saja cara merendahkan, ya kan? Soalnya saya kenal fisik yang dilihat apanya, basyariyahnya, basyarnya. Coba presiden ketiga, cumi, tapi hampir tidak pernah diolok-olok, karena yang dilihat bukan fisiknya, yang dilihat adalah insaniah. Ada siksa ini, siksa siapapun itu kok diolok-olok, yang dilihat bukan insaniahnya tapi basyariahnya.
Kenapa begitu? Wis kadung masalahnya manggil fisik masih awalnya itu masih awalnya masih awalnya kan tetap digolei isinya direndahkan isinya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi siapapun itu ketika direndahkan oleh umatnya, ya itu yang dilihat adalah fisiknya. Kata Fir'aun, masa kami mau tunduk sujud, ya li basyaraini tunduk loro itu. Nabi Musa sama Nabi Harun dianggap dua manusia rendah. Maka bahasanya di dalam Al-Quran basyar disebut Fir'aun nyebut mereka dengan oleh Allah dituliskan basyar. Nabi kok ngaku-ngaku nang pasar, kok makan kalau memiliki bodoh makan sekolah gitu. Maka ketika itu Nabi direndahkan dengan kalimat direndahkan oleh umatnya, maka kalimat di dalam Al-Quran yang dimunculkan adalah basyar. Masya Allah, ini satu contoh yang kedua terkait dengan pembahasan kita tidak ini. Di sini wa ahsinu dan berbuat. Bahasa Indonesia itu berbuat baiklah, baik. Padahal kata baik terjemahan Indonesia baik itu bahasa Arabnya beda. Kemarin masih ingat kawan-kawan istilahnya dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Quran untuk disebut baik pertama apa? Khair, benar, khair. Kedua apa? Thayyib. Ketiga apa? Ihsan. Ma'ruf di sini. Sebenarnya kemarin tidak dibahas ya, itu birrun. Ini terjemahan Indonesianya semuanya baik. Padahal beda penggunaan. Masih ingat kemarin? Ya, thayyib itu fisik, thayyib, makanan, thayyib. Ya. Tapi makanan yang boten secara fisik dia itu baik, itu bukan thayyib, tapi halal. Benar ya. Makanya makanan itu tinggi, kalau secara fisik ini dia sudah thayyib. Nek bodoh hobi. Tapi bang, ini teman lagi tidak
ahsinu. Kalau sudah dibiasakan itu ma'ruf. Tidak pun dipraktekkan ini teori teori ya ma'ruf ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Tapi sing pun dibiasakan makanya disebut ma'ruf. Tapi kalau ihsan ini puncak kebaikan, praktek ini pun. Jadi wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Apa ahsinu, berbuat baiklah? Babnya itu infak. Berinfaklah dengan yang terbaik. Makanya di sini di dalam tafsirnya, ini ya, itu nanti sama ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menjalankan kebaikan itu dalam semua urusan, termasuk di dalam berinfak. Wa ahsinu, ay fil infak, berbuat ihsanlah, maksudnya di dalam berinfak. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha katabal ihsana ala nafsi. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah menetapkan, mewajibkan dirinya itu melakukan ihsan. Jadi Allah itu bentuk perbuatannya selalu ihsan. Jadi praktek dari apa yang bisa kita kerjakan, bentuk terbaik itulah ihsan. Maka kata Nabi SAW, ya, fa iza dzabahtum fa ahsinu atau fidzibah. Bahkan kalau kalian menyembelih sekalipun, sembelihlah dengan cara yang ihsan. Gimana caranya? Kata Rasulullah, dalam bab menyembelih kebetulan mungkin memang orang itu perlu diajari, ya, didelok nyembelih asal nyembelih. Maka Rasulullah mengatakan, kalau sampai menyembelih sekalipun, sembelihlah yang baik, yang ihsan, maksudnya berarti yang terbaik. Gimana caranya? Asahlah pisaumu, tajamkan pisaumu, ya, dan buat nyaman nek potong itu ihsan. Makanya kalau dulu itu kalau potong hewan, nyembelih hewan, nyembelih ayam, nyembelih kambing, apalagi sapi, itu mesti golek kiai, dianggap sing ngerti. Kiai itu mesti duwe kamar madhep, mesti kiai ustaz, kiai apa ustaz dengan istilah belakangan aja lah ya, tahun 80-an satu mungkin itu betul-betul populer gitu. Itu di Indonesia, maksud di Indonesia ya, itu mesti orang yang sudah dianggap tokoh, dianggap kiai, dianggap ustaz, ya, itu mesti duwe kamar, punya pisau, ya, yang tajam. Mau nyembelih ayam,
nyembelih kambing. Apa hubungannya nyembelih kambing? Begitu. Hubungannya nyembelih kambing. Makanya seberapa boleh kok kasar boleh aku berharap ditinggal boleh. Tak boleh. Masih muasal tahu berlu ya itu buat kelompok memang dulu itu dilepas ya tidurnya di atas pohon itu perlu berdakwah tapi ngenteni tenang baru bisa. Nanti sapi gerobol 10 ya yang teriak-teriak konsep ngomong apa sing gerobol 10 pas dewi ya mau ditendang mau nanti sing liar ikut mana sih sudah dari sapi gitu bisa nopo halal mawon tapi kasih contoh gitu dan itu secara ini ya secara ilmiah sudah dibuktikan cara itu pasti akan menghambat terbukanya jalur-jalurnya darah itu ini betul-betul apa ya? Kualitas dagingnya tak sama. Makanya ada hasil sembelihan kualitas dagingnya alot, amis itu dari situ. Baik itu dalam menyembelih Rasulullah SAW mengatakan Allah itu ihsan dalam segala hal. Kalau kalian berbuat yang ihsan, kalau menyembelih yang ihsan. Kalau di ayat ini apa tadi? Dalam berinfak ihsanlah wa ahsinu, berbuat ihsanlah innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah itu mencintai orang yang berbuat ihsan. Kalau sudah diterjemahkan Allah menyukai orang yang berbuat baik, itu sebenarnya ada distorsi arti. Artinya tidak tersuntuk ini diarteni oyo-oyo itu kan padahal biasa. Tapi nggak apa-apa kita nggak punya kosakata. Bahasa Indonesia kosakatanya Yusufnya niku khair yo baik ya, ma'ruf yo baik, ihsan yo baik ya, amal soleh, amal yang baik begitu kan. Birrul ya, birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua, baik apa semua baik semua. Ya, kita nggak punya istilah yang pas, makanya itu perlu dijelaskan. Masyaallah Bismillahirrahmanirrahim. Kali ayat ini ayatnya pendek dan infakkanlah, belanjakanlah harta kalian fi sabilillah, di jalan Allah. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam tahlukah, kehancuran. Di zaman tabi'in ya, sebagian orang memaknai arti dari makna dari ayat ini secara salah. Ini ada hadis sing dawa saya taruh di sini ya.
Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Yazid bin Abi Habib dari Aslam Abi Imran, ya, dengan makna kurang lebih begini: kunna bi Madinatil Rum, kami ada di negeri Romawi, Syam, waktu itu Syria sekarang. Di Syria sekarang, dulu itu masuk kekuasaannya Romawi, ya. Fakhraju ilaina safan 'aziman min ar-Rum, maka keluarlah rombongan pasukan yang besar dari Romawi. Kami ada di negeri Romawi, ada rombongan pasukan Romawi yang jumlahnya banyak, banyak sekali. Fakhraja ilaihim minal muslimina mithluhum aw akthar. Ya. Umat Islam juga punya pasukan yang sama, kurang lebih atau mungkin lebih banyak. Pokoknya podo ketemu nih, podo akeh. Wa ala ahli Misr Uqbah bin Amir wa ala Jama'ah Fadalah bin Ubaid. Tapi ya begitu, karena di kota ini, di Syam, di Syria ini, Damaskus, ya, sekarang akhirnya negaranya sama disebut Syria. Itu ada penduduk, ya, ada tentara. Ternyata tiba-tiba faham kalau sebelumnya muslimin ala asofil rumi hatta dakhala fihi fasahan nas. Ada orang sing nekat di antara umat Islam itu, sing jago, ya. Di antara pasukan umat Islam itu sing jago. Dia itu kemudian merengsek maju sendiri di tengah-tengah barisan tentara Romawi, maju di merengsek maju. Fasohan nas, orang-orang berteriak, wa qalu, dan mereka komentar, subhanallah, yulqi biyadaihi ila tahluka. Ayat ini dia menjerumuskan dirinya dalam kebinasan. Wah, bunuh diri, bunuh diri. Ya. Faqama Abu Ayyub al-Ansari. Abu Ayyub al-Ansari salah seorang sahabat, akhirnya kemudian membalas komentar. Faqala ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai wong, innakum tata'awwaluna hadhil ayat hadzal ta'wil. Sampai memahami ayat ini koyo ngono. Wa inna ma unzilat hadhil ayat fina ma'asyirul ansar. Sementara ayatnya ketika turun itu maknanya bukan untuk itu. Ayat ini turun pada kami. Maknanya gimana? Kami waktu itu orang-orang Ansor, lama a'azzallahu al-Islam wa kathura nasiruhu, faqala ba'duna li ba'din sirran duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna amwalana qad da'at wa inna Allaha qad a'azza al-Islam wa kathura nasiruhu, falau aqamna fi amwalina fa aslahna fa'anzalallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaruddu alaihi ma qulna wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahluka. Kata Abu Ayyub al-Ansari, kami itu orang Ansor, ketika Allah sudah memenangkan umat Islam, terus pemeluknya semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Umat Islam sudah menang. Turunlah surat An-Nasr, terakhir ya, Nasrullahi wal Fath.
Yang masuk Islam semakin banyak. Faqala waqtuna li ba'din sirran duna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ada yang bisik-bisik pasal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisik-bisik inna walana qadwan. Harta kita itu untuk berjuang sudah habis. Dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala kan sudah memenangkan kita. Yang masuk Islam kan sudah banyak. Kalau aqamna fi amwalina wa aslamna ma minha. Dan sekarang mau awak dewi, kalau kita ini terus gak usah nonton perang mana, saya urusi kemarin hartanya sudah habis, yang sudah hilang, ayo urusi korupsi aja Inggris, terus gak usah urusi apa namanya perjuangan, terus mari perjuangan ini uang harus akeh, ayo urusi ekonominya dewe. Maka turun ayat ini. Masyaallah subhanallah. Jadi ayat ini itu wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu binasakan dirimu sendiri, kata Abu Ayyub Al-Ansari. Itu untuk menjawab ada pikiran masjid fakir sangat sudah usah. Bukan itu namanya tulku aidikum ila tahluka. Lah masjid infak wis akeh, sing nyumbang wis akeh, bersama dhewe gak usah nyumbang, sing nyumbang wis akeh. Itu termasuk wala tulku bi aidikum ila tahluka. Dia nyumbang sampai rumongso wis cukup amen lah. Itu sendiri membinasakan diri sendiri. Itu ceritanya. Bukan orang yang tadi itu terobos itu. Kalau itu terkait dengan peperangan cara macam-macam. Perang kalau orang ya terjun dari ini ya itu dulu itu. Tapi maknanya yang terkait ketika ayat ini diturunkan itu adalah ditujukan bagi orang-orang yang merasa seolah belani aku mau Gusti Allah dibelani. Misalnya ya, karena orang ungkapan macam nanti ngurus ya wae dhewe ekonomi ini kan bagaimana yo aku mau Gusti Allah dibelani. Gusti Allah kuasa memberi salah ada usaha melakukan kebaikan bersama-sama. Kok masih menuruni nek masalah duit tak masalah. Duit tapi menuruni enggak usah usia menuruni bisa kayak masalah. Betul sama ini. Dalam riwayat yang lain di sini sama. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan masalah Ibnu Sa'ad yang meriwayatkan dari Yazid bin Abi Habib dari Aslam Abu Imran yang menceritakan seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin ketika di Konstantinopel. Ini ada di Konstantinopel. Ya. Maju sendirian melabrak barisan musuh hingga dapat menerobosnya, lalu kembali lagi. Sedangkan bersama kami ada Abu Ayyub Al-Ansari. Orang-orang berkata, dia telah menjerumuskan dirinya sendiri dalam kebinasaan. Maka Abu Ayyub menjawab, kami lebih mengetahui tentang ayat ini. Sesungguhnya ayat ini diturunkan berkenaan dengan kami. Kami selalu menemani Rasulullah SAW dan kami ikut bersamanya dalam semua perang dan kami bantu beliau dengan segala kemampuan kami. Setelah Islam menyebar dan menang, maka kami orang-orang Ansor berkumpul mengadakan reuni terus ngomong, Allah telah memuliakan kita, memenangkan kita, dan Allah menolong hingga Islam tersebar memeluknya mayoritas.
Kita lebih mementingkan Nabi SAW daripada keluarga, harta benda dan anak-anak dulu. Saya kira itu sekarang pernah. Jadi kita kembali kepada keluarga dan anak-anak, tinggal bersama mereka. Kalau sudah usah berjuang mana sekali, maka turunlah ayat ini versi riwayatnya. Sebenarnya sama intinya, tapi redaksinya sedikit berbeda, tapi intinya sama. Masyaallah. Maka kebinasaan itu terjadi nek wong niku fokus ngurusi urusan keluarga dan harta bendanya tok saja, dan tidak jihad pun pernah tidak berjuang gede no masjid, gede no amal usaha kok kakel. Iku jenenge turuku berarti kumilat luka. Ya, kalau hari ini Pak ada selesainya urusan dakwah itu boten sampai ngurusi pelaku sing liyane wis ono sing ngurusi tapi sampeyan jangan ditakoni wong iso kontribusi kok menengah ini pertanyaan sampai kalau beres Gusti Allah wis duwe wong liya. Tapi nek sampai ngurusi insyaallah gak tahu urusan. Kalau kita ngurusi gak pernah habis urusannya, waktu sampai gak akan cukup. Waktu kita harta benda kita gak pernah cukup. Nanti itu cukup gak cukup itu sutrone. Tapi nek dihitung cukup dan tidak cukup itu pokoknya selalu bersyukur insyaallah cukup mawon kita. Nek kira cukup. Ngurusi nopo mawon sampe canon beres-beres dhewe. Kalau sampai digenteni wong itu kadang-kadang gitu tahu selesai urusi dia tahu tetap laku, tapi sampai catatannya orang anggur digoreng ya tadi bulan kaono itu dipertanyaan. Makanya Rasulullah SAW itu kan terakhirnya ya itu pernah menyampaikan umum itu yang ulul abdu kata Rasulullah SAW mali ini duitku, ini hartaku, ini koyokku, itu berhitung di situ. Kata Rasulullah SAW, inna min malihi salasa. Padahal koyoni hartanya, kekayaannya itu cuma 3. Mana kalafafna. Harta kekayaannya itu cuma 3. Orang itu biasa hitung hidup padahal kata Rasulullah yang betul-betul hartanya cuma 3. Nomor itu maka kalafa opo sing dipak terus ditek piro sing ditek kadang-kadang sampai ini kawan berarti itu betul harta. Karen itu jadi hartanya, bukan kekayaannya. Kekayaannya yang dia makan, yang dia habiskan. Pinter itu telur puluh kan cukup. Sing liyane itu dari kabeh.
ditimpakan itu Pak. Ya harta kan bukan. Ya, pokoknya nek karene kayak itu kayak semut. Nek rotos itu ayo itu rezeki semut. Ya, itu rezeki apa? Untuk diakoni kabeh. Gitu. Au lapisan fa'ablah atau yang dipakai terus rusak. Mengenai belum diulami atau tunggu ada nih. Nanti kayak terus masalah ya jangan digair terus muter gini ada mana gak digair dari pertanyaan mereka gaya muter terus dia segera digair atau diberikan ke orang lain. Ya, berikan ke orang lain. Kita bilang sore ini cukup begini kayak bolak-balik modul bukan kompor bukan dulu begitu. Oh yang disortir apa mana biar cilik saiki Mekah wajib sortir emang resi api ya wis bakal dikayo ya berikan ke orang lain ya. Kenapa? Karena yang selain yang dua tadi itu yang menjadi harta sesungguhnya adalah yaitu yang diberikan. Jadi justru dengan dikekno itulah jadi harta abadinya. Kayak montelah justru sih dikekno itu terus dimanfaatkan orang itu jadi tabungan sesungguhnya. Biro-biro wa masih wazalika kata Rasulullah selain yang tiga hal itu bahwa zalibun kabeh mesti budal pergi hilang lenyap wa tariku linnas dan mesti itu diwariskan orang polio gak sampai kayak gak sampai tekno gak ada warisan. Maka mana wa anfiqu fi sabilillah infaqan ya harta kalian di jalan Allah itu terkait dengan membelanjakan harta di jalan Allah yang tidak ada selesainya. Wala turku bi'aidikum dan terbantu maknanya jangan sampai meninggalkan infak di jalan Allah. Bukan terkait dengan dia yang perang maju dewe, bukan terkait itu kata Abu Ayyub Al-Ansari. Karena pada prakteknya waktu itu si maju merangsek ke pasukan musuh itu ternyata mungkin balik yang jadi jagoan balik waras jadi bisa menembus terus balik ya. Orang-orang itu ketika melihat dia maju sendiri itu dia menjerumuskan dirinya ke dalam kehancuran. Bukan itu kata oleh Rasul itu maknanya adalah ditujukan pada mereka yang berhenti berinfak. Maksudnya maka jangan berhenti berinfak. Masih aja dengan berinfak ya wis mlaku mlaku lah. Ya. Nabi
itu peringatan bagi kita semua. Infak di jalan Allah itu